Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Andini Wahyudini Kesutaya, dengan NIM 23 12 02 1099 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini berdasarkan mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dan merefleksikan apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kali ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu pemahaman pribadi tentang makna pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut saya, pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan yang dirancang berdasarkan hambatan dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak dengan berbagai kondisi. Selain itu, anak berkebutuhan khusus berhak untuk meraih pendidikan sebagaimana mestinya dan setara dengan orang lain yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan baik secara fisik maupun intelektual berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anak secara maksimal yang membuat mereka bisa beradaptasi dengan hambatan yang dimilikinya melalui pendekatan pendidikan secara inklusif. Selain itu, pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak hanya mengembangkan potensi mereka dalam bidang akademik, guru juga merancang kegiatan belajar yang dimana itu bisa memaksimalkan kemampuan non-akademik mereka seperti kemampuan vokasional, pengendalian emosi, serta keterampilan anak untuk bisa bersosialisasi dengan sesama di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu relevansi konsep inklusif UDL dan PPI terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Menurut pendapat saya, penerapan konsep inklusif yang dipadukan dengan Universal Design for Learning atau bisa disebut dengan UDL dan program pembelajaran individual atau yang bisa disebut dengan PPI terhadap praktik pendidikan di Indonesia bisa terjadi secara relevan karena rata-rata anak di Indonesia memiliki kemampuan heterogen. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan inklusif memberi peluang untuk anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya untuk bisa saling belajar bersama-sama di satu lingkungan kelas atau sekolah yang sama. Nah, untuk membuat kegiatan tersebut atau kegiatan pembelajaran berjalan secara lancar dan adil, guru dapat merancang pembelajaran menggunakan prinsip UDL yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, dalam pengimplementasian PPI, guru akan membimbing anak berkebutuhan khusus secara individu yang membuat mereka mengatasi hambatan belajar yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran, sekaligus guru bisa fokus atau guru bisa membuat anak fokus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, perpaduan tiga konsep ini membantu guru menciptakan kegiatan belajar mengajar secara terorganisir. Selanjutnya, analisis tantangan dan peluang dalam menerapkan pendidikan inklusif di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang biasanya dihadapi sekolah ketika mereka menerapkan pendidikan secara inklusif. Salah satunya yaitu kurangnya guru yang terlatih dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Biasanya, dalam sekolah inklusif, kebanyakan guru kurang memiliki pengetahuan atau pendidikan dasar mengenai bagaimana cara mengajar anak berkebutuhan khusus. Nah, hal ini dapat menghambat atau memperlambat kegiatan belajar mengajar karena mereka harus membagi fokus mereka ke anak yang membutuhkan bimbingan lebih dalam. Jika tidak, jika guru lalai dalam membimbing mereka, maka anak tersebut sepenuhnya mungkin kurang tidak bisa mengerti apa yang mereka pelajari pada hari itu. Nah, yang kedua, ada keterbatasan fasilitas pendukung untuk anak berkebutuhan khusus, seperti kurangnya penyediaan toilet difabel, lift aksesibel, dan kurangnya akses kursi roda. Hal ini bisa menghambat kelancaran sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, meskipun demikian, sekolah bisa membuka peluang kerja dengan mempekerjakan guru yang memiliki latar belakang pendidikan dalam mengurus anak berkebutuhan khusus, melakukan kerjasama dengan orang tua dan pemerintah. Sekolah juga bisa mencoba untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sederhana, yang sudah disesuaikan dengan sumber daya yang mereka miliki dan eh, yang sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keterampilan yang dimiliki oleh siswa sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat yaitu contoh nyata atau gagasan inovatif yang dapat diterapkan oleh guru di sekolah atau di kelas inklusif. Nah, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan menerapkan strategi berdiferensiasi dan prinsip UDL. Sebagai contoh, dalam pembelajaran atau dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan topik membaca soal cerita, guru dapat menyediakan media tambahan berupa gambar, video, dan audio untuk membantu siswa paham mengenai isi bacaan yang mereka pelajari pada saat itu. Nah,
Selain itu, guru juga bisa membentuk kegiatan diskusi kelompok dengan memberikan siswa tugas untuk saling menjelaskan satu sama lain mengenai isi bacaan yang mereka pelajari pada hari itu. Nah, hal ini dilakukan untuk yang pertama melatih keterampilan siswa untuk bisa berkomunikasi dengan teman lainnya dan membuat mereka menjalin ikatan persahabatan dengan anak berkebutuhan khusus sehingga mereka tidak akan membeda-bedakan orang lain dalam memilih teman. Selanjutnya nilai dan perubahan sikap pribadi setelah mempelajari mata kuliah ini. Nah, setelah saya mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya menyadari bahwa anak dengan keterbatasan fisik memiliki hak yang sama dalam meraih segala sesuatu, termasuk meraih pendidikan. Memiliki kekurangan bukan berarti kita dapat memperlakukan mereka secara berbeda. Namun, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama lepas dari segala hambatan yang dimiliki. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan saya berbagai faktor yang bisa mempengaruhi kelahiran anak berkebutuhan khusus. Seperti bisa dipengaruhi oleh faktor internal yang dapat dipicu oleh mutasi genetik atau dengan genetik yang sama, dan faktor eksternal yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kurangnya gizi yang diperoleh ketika mereka masih dalam masa kehamilan. Nah, mata kuliah ini juga mengajarkan saya bahwa masih ada banyak jalan yang tersedia untuk melatih anak berkebutuhan khusus ketika kita sebagai guru mau mengasah bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Seperti contohnya kita dapat menciptakan pelajaran berdiferensiasi dengan memberikan mereka konten yang serupa, namun dengan memberikan media tambahan seperti gambar, video, ataupun audio untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Pelajaran berharga yang saya dapat dalam mata kuliah ini yaitu bahwasannya kita harus peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, terutama dalam bidang pendidikan. Selain itu, ketika nanti saya atau teman-teman sekalian yang ingin menjadi guru, kita tidak dapat sembarangan mengajari mereka dengan berbagai strategi yang biasa kita gunakan pada murid-murid lainnya. Ada cara dan strategi yang efektif yang dapat kita gunakan. Salah satunya ialah dengan menggunakan kegiatan berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi membuka peluang untuk guru-guru merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan inovatif tanpa menggunakan sumber daya yang mahal karena kita sebagai guru bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang refleksi saya mengenai mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.